Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motif sederhana yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja yang kekuasaannya sangat besar, meliputi seluruh belahan dunia. Kisah ini dinukil dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Raja tersebut adalah Zulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini kecuali 4 orang saja. 2 dari golongan beriman dan 2 tidak beriman. Raja dari golongan yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sedangkan yang tidak beriman adalah Bukhtanasar dan Fir'aun Namrud. Kisah yang akan kita bahas di sini adalah tentang Zulkarnain, seorang raja saleh yang mengembara hingga ujung timur dan ujung barat dunia. Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan atau gelar yang berarti orang yang memiliki 2 tanduk. Namun, 2 tanduk ini bermakna bahwa ia mampu menaklukkan wilayah timur dan barat karena ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Zulkarnain dianugerahkan Allah untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar wilayah dunia ini. Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain menjadi kenyataan. Semua hal yang ingin dicapai oleh beliau akan dipermudah oleh Allah. Beliau adalah seorang raja yang luar biasa, yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang banyak. Beliau adalah figur seorang raja yang sempurna. Ada orang yang beranggapan bahwa beliau adalah Iskandar Al-Makduni atau Alexander yang Agung, raja yang mendirikan negara Iskandariyah. Namun, persepsi ini dibantah oleh para ulama karena Raja Alexander bukanlah orang beriman. Disebutkan dalam sejarah bahwa Raja Alexander memiliki seorang menteri ahli filsafat bernama Aristoteles, yang dikenal sebagai seorang ateis yang tidak percaya pada agama tertentu. Sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman. Jelas antara Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda. Saat Zulkarnain dan pasukannya sedang berjalan menjelajah daerah kekuasaannya, mereka menuju ke barat, ke tempat tenggelamnya matahari. Ketika sampai di suatu tempat, ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam. Tempat ini berada di ujung barat belahan bumi. Di lokasi tersebut, ia menjumpai suatu kaum yang ternyata adalah kaum kafir. Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Apakah ia ingin menyerang mereka atau berbuat baik kepada mereka? Zulkarnain memilih jalan dakwah. Ia mulai mendakwahi kaum tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Zulkarnain berkata, "Siapa dari kalian yang berbuat zalim, maka kami akan menyerangnya. Setelah kalian mati di dunia, di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang lebih parah daripada di dunia. Sebaliknya, jika kalian menerima dakwahku, maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami, dan akan mendapatkan surga di akhirat nanti." Setelah mendakwahi kaum ini, Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju ujung timur dunia. Di sana mereka mendapati suatu kaum yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari. Ada 2 pendapat dari ulama tentang tempat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa tempat ini dihuni oleh kaum yang sangat primitif, yang tidak tahu cara membuat rumah sehingga mereka tidur di bawah terik matahari. Pendapat kedua beranggapan bahwa tempat ini adalah suatu tempat di mana mataharinya tidak pernah terbenam. Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini. Jika mereka menolak dakwah Zulkarnain, maka mereka akan diperangi. Karena mereka berada di bawah kekuasaan Zulkarnain, mereka akhirnya menerima dakwahnya. Wilayah kekuasaan Zulkarnain sangat luas, meliputi sebagian besar dunia. Setelah berdakwah kepada kaum tersebut, beliau melanjutkan perjalanannya. Kini, ia menuju arah vertikal dunia ini, tidak diketahui apakah itu ke utara atau selatan. Ia tiba di suatu tempat yang memiliki 2 gunung besar dan tinggi.
Di lokasi tersebut, ia mendapati suatu kaum yang memiliki bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa yang Zulkarnain pernah ketahui, sehingga hampir-hampir tidak bisa dimengerti. Bagaimana Zulkarnain bisa berkomunikasi dengan mereka? Bisa jadi Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi, atau ada seorang penerjemah di sisi Zulkarnain yang mengerti bahasa mereka. Semua mudah bagi beliau, seorang raja yang saleh. Mustahil Allah tidak memudahkan segala sesuatu yang dilakukan beliau. Saat dilakukan komunikasi dengan kaum ini, mereka mengeluh karena ada dua kabilah, Yakjuj dan Makjuj, yang sering berbuat kerusakan. Mereka memohon kepada sang raja untuk dibuatkan dinding pemisah antara mereka dan kabilah Yakjuj dan Makjuj. Mereka akan memberikan upah kepada sang raja jika permintaan itu dipenuhi. Namun, Zulkarnain menolak. Ia berkata, "Apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepadaku?" Zulkarnain meminta mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut. Setelah kesepakatan terjadi, mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisah tersebut. Langkah pertama, sang raja meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak karena ditujukan untuk menutupi dua buah gunung. Beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut sehingga menutupi dua gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara dua buah gunung, beliau memerintahkan untuk memanaskan tumpukan besi tersebut dengan api. Ketika besi itu sudah panas sehingga muncul nyala api, mereka menuangkan cairan tembaga di atasnya. Maksudnya adalah mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung, sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin orang di zaman dahulu melakukan semua itu? Api sebesar apa yang bisa memanaskan tumpukan besi setinggi gunung? Dan bagaimana caranya menuangkan tembaga panas dari atas gunung? Perlu diketahui bahwa untuk menutupi gunung diperlukan tembaga dalam jumlah yang sangat banyak. Bagaimana cara mereka membawa cairan tersebut ke atas gunung? Ini sungguh di luar nalar manusia. Namun, inilah kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Dapat disimpulkan bahwa Zulkarnain memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia pada zamannya karena sudah memiliki teknologi secanggih itu. Jika besi dicampur dengan tembaga akan menghasilkan material baru yang sangat kuat. Zulkarnain mencampurkan dua logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam baru. Dinding yang mereka bangun sangat kuat dan luar biasa. Namun, yang luar biasa adalah Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan proyek tersebut. Dia tidak sombong sama sekali. Dia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Dia juga mengatakan, jika suatu hari atas izin Tuhan, dinding ini akan hancur. Artinya, dinding ini tidak akan bertahan selamanya. Suatu hari, jika Tuhan mengizinkan, dinding ini akan runtuh dan jebol. Di dalam dinding itu, Yakjuj dan Makjuj setiap harinya berusaha melubangi dinding agar bisa keluar. Mereka berusaha membongkar dinding yang dibangun Zulkarnain. Sampai hari ini, mereka terus beranak pinak di dalam sana sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Yakjuj dan Makjuj adalah manusia seperti kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, namun dengan keterbatasan yang berbeda dari manusia masa itu dan masa kini. Mereka memiliki perawakan seperti orang Mongolia dengan wajah bulat, mata sipit, dan tubuh gemuk. Suatu hari, ketika dinding itu berhasil mereka lubangi, Yakjuj dan Makjuj akan keluar dan memenuhi dunia. Mereka akan membunuh semua yang ada di hadapan mereka, kecuali golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia dan hewan yang ada di depan mereka, menyebabkan bumi menjadi porak-poranda karena ulah mereka. Pertanyaannya adalah, kapan mereka akan keluar dari dinding besi itu? Mereka akan keluar tidak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut. Pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari Yakjuj dan Makjuj.
Kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka sangat luar biasa, sehingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tidak mampu menghadapi mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk memusnahkan Yakjuj dan Makjuj. Allah kemudian menurunkan binatang berupa ulat-ulat yang akan menggerogoti leher dan tubuh Yakjuj dan Makjuj, sehingga mereka semua mati. Mendengar kabar bahwa Yakjuj dan Makjuj mati, Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari persembunyian mereka. Namun, seluruh daratan penuh dengan bangkai Yakjuj dan Makjuj yang menimbulkan bau busuk. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi dari bangkai Yakjuj dan Makjuj. Allah mengabulkan doanya dengan menurunkan burung-burung besar mirip dengan burung unta yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Burung-burung ini mengangkut bangkai Yakjuj dan Makjuj dan membuangnya entah di laut atau di tempat lain yang tidak diketahui. Untuk menghilangkan bau busuk yang tersisa, Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi. Hasilnya, bumi kembali bersih seperti sedia kala. Itulah kisah tentang Raja Zulkarnain yang memiliki hubungan erat dengan Yakjuj dan Makjuj. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, sementara kesalahan adalah dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.